Gue nggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. selamat malam teman-teman semua dan para hadirin sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang materi konsep sekretaris dan kesekretariatan. Baik, di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aufa Sabrina Alikma. Saya Rafael Raya Rabbani. Saya Tiara Septiani. Dan saya sendiri, Widya Silvana Putri. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari sekretaris. Nah, jadi sebelum kita memasuki pengertian dari sekretaris yang lebih mendalam dalam dunia kerja modern, peran sekretaris itu kan tidak lagi sekadar administratif. Jadi, seorang sekretaris adalah pusat koordinasi yang menjaga ritme organisasi tetap berjalan efisien. Nah, dedikasi seorang sekretaris ini juga tercermin dalam keandalan dan konsistensinya dalam menjalankan tugas, bahkan dalam tekanan atau tenggat waktu yang ketat. Nah, di sini menurut Darmo 2014, sekretari ini berasal dari kata secret yang berarti rahasia. Nah, jadi kata sekretaris ini berasal dari bahasa Latin secretarius yang artinya adalah seorang yang dipercayai untuk menangani hal-hal yang bersifat sekret atau rahasia. Jadi, sejak awal, peran seorang sekretaris ini sudah identik dengan kepercayaan, kerahasiaan, dan kerapihan dalam menangani informasi penting. Nah, lalu di sini menurut M. Brown dan Roman dalam kutipan Karnati 2019, sekretaris ini adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam membantu sekaligus sebagai pimpinan yang menerima pernyataan lisan. Nah, pernyataan lisan ini berarti diungkapkan secara langsung, lalu mereka juga menyediakan surat penyurat, menerima dan menyambut tamu. Mereka juga memeriksa atau mengingatkan pimpinannya dalam melakukan pekerjaan yang sudah dijanjikan, dan mereka juga melakukan banyak kewajiban lain dengan tujuan meningkatkan efektivitas dari pimpinannya. Nah, jadi dapat disimpulkan nih teman-teman, sekretaris ini adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk memegang rahasia perusahaan dan dapat dipercaya membantu pimpinan untuk kelancaran tugasnya. Yang bisa dilanjutkan? Baik, sekarang kita sudah masuki pada sekretariat dan kesekretariatan. Lah, apa perbedaannya? Jadi menurut Wersanto dalam Santoso, sekretariat ini merupakan tempat sekretaris berikut stafnya dalam melakukan kegiatan dalam bidang sekretariat atau ketatausahaan yang meliputi segenap kegiatan pengolahan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima. Mereka juga mencatat, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris ini dilakukan di sekretariat. Lalu menurut Serdamayanti di dalam room ini, kesekretariatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat. Kesekretariatan merupakan keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dari tugas-tugas perkantoran lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi teman-teman ini untuk lebih mudah kita membedakan antara sekretaris, sekretariat, dan kesekretariatan, sekretaris ini sendiri merupakan seseorang atau individu atau pelaku yang menjalankan tugas administratif. Sedangkan sekretariat tempat atau unit kerjanya sekretaris berikut staf atau pegawai dalam menjalankan tugasnya sekretaris. Lalu, kesekretariatan. Nah, kesekretariatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris dalam bidang pekerjaan mereka mencakup tugas, fungsi, keterampilan sekretaris. Saya dilanjutkan.
Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari masing-masing sekretariat dan kesekretariatan, jadi kita sekarang ini memasuki pada tahap jenis-jenis sekretaris. Jadi menurut Ursula Ernawati, jenis sekretaris ini dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, luas ruang lingkup pekerjaan atau tanggung jawab. Nah, jadi menurut luas ruang lingkup pekerjaannya, sekretaris ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sekretaris organisasi. Jadi sekretaris organisasi ini bekerja di atas instruksi pimpinan, tetapi juga memiliki wewenang dalam aktivitas manajemen organisasi. Jadi sekretaris organisasi ini menjalankan tugas sesuai arahan dari ketua atau organisasi, teman-teman. Jadi kayak menyusun agenda rapat, membuat surat keputusan, atau mencatat hasil rapat. Dan mereka juga memiliki wewenang dalam manajemen organisasi. Artinya, sekretaris organisasi enggak hanya menunggu perintah, tapi juga ikut mengatur, merencanakan, dan mengambil keputusan administratif. Contohnya dalam sekretaris organisasi ini adalah organisasi OSIS atau HIMA dan lain-lain. Lalu yang kedua ini ada sekretaris pimpinan. Jadi sekretaris pimpinan ini eh, pembantu pimpinan yang statusnya sebagai pegawai pada instansi dan harus tunduk dan terikat pada peraturan. Jadi pembantu pimpinan ini artinya sekretaris memiliki tugas utama untuk mendukung pekerjaan pimpinan, seperti menyusun jadwal kerja, mengatur pekerjaan, menyiapkan dokumen, menerima tamu, dan menangani komunikasi. Semua itu agar pimpinan bisa fokus pada tugas strategisnya mereka. Nah, statusnya sebagai pegawai instansi ini maksudnya adalah sekretaris pimpinan ini bagian dari struktur organisasi formal. Mereka bekerja sebagai pegawai tetap atau kontrak dan bukan relawan atau pekerja lepas. Mereka juga harus tunduk dalam menjalankan tugasnya. Mereka wajib mengikuti peraturan kepegawaian, etika profesi, dan tata tertib. Juga berlaku di instansi-instansi yang mereka kerjakan. Jadi contoh dari sekretaris pimpinan itu misalnya ada sekretaris dalam dinas pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu adalah sekretaris pribadi. Jadi sekretaris pribadi ini tidak berstatus sebagai pegawai. Jadi maksudnya sekretaris pribadi bukan hanya bagian dari struktur organisasi atau instansi resmi seperti perusahaan yang sebelumnya itu juga bekerja sebagai mereka juga diuji untuk membantu menangani pekerjaan seseorang yang mempekerjakannya. Jadi mereka juga mendapatkan upah langsung dari orang yang mempekerjakannya. Ia membantu mengatur jadwal, mengelola komunikasi sebagaimana tuh sekretaris pada umumnya. Jadi contohnya sekretaris pribadi itu misalnya rektor pada sebuah universitas, misalnya Universitas Negeri Jakarta. Bisa dilanjutkan? Nah, lalu kita masuk ke jenis-jenis yang kedua. Jadi, jenis yang kedua ini menurut kemampuan dan pengalaman kerja ini terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu sekretaris junior. Jadi, sekretaris junior seperti namanya, sekretaris yang baru meniti karirnya dan biasanya belum berpengalaman untuk bekerja. Nah, jadi sekretaris junior ini mereka belum mampu untuk bekerja sendiri biasanya dan membutuhkan bantuan-bantuan oleh para senior-senior mereka. Lalu sekretaris senior ini yaitu sekretaris yang memiliki pengalaman kerja yang memadai dan dapat menyelesaikan masalah pekerjaannya sendiri secara mandiri. Mereka mampu untuk bekerja sendiri, tidak seperti junior yang mungkin belum terlalu bisa memakai memakai waktunya atau mempergunakan waktunya untuk bekerja secara mandiri, sedangkan sekretaris senior ini mereka mampu untuk mencapai tujuannya dengan bekerja mandiri seperti itu. Lalu selanjutnya, lalu yang selanjutnya yaitu kita memasuki jenis-jenis sekretaris yang berdasarkan spesialisasi atau bidang khusus. Jadi di sini itu samping kemampuan sebagai seorang sekretaris, sekretaris ini juga mempunyai kelebihan di bidang tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi. Jadi mereka itu tidak terpaku hanya pada tugas-tugas umumnya sekretaris, mereka juga
di balik itu memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris di samping tugas mereka sebagai sekretaris umum. Nah, misalnya seperti sekretaris di bidang hukum, di bidang medis, dan lain-lain sebagainya. Lalu, selanjutnya, nah, selanjutnya kita masuki pada kompetensi dan kualifikasi. Jadi, sekretaris ini kan harus memiliki kualitas dan kompetensi yang dapat menunjang karir sebagai seorang sekretaris profesional. Jadi tidak sembarang sekretaris bisa melakukan pekerjaannya juga. Para pimpinan tidak sembarangan untuk merekrut seorang sekretaris. Jadi ada kompetensi dan kualifikasi yang harus istilahnya bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah, jadi ini di sini terdapat gambaran-gambaran umum tugas seorang sekretaris, dimulai dari pengelolaan arsip, menyiapkan rapat, membantu administrasi pimpinan, menyiapkan perjalanan dinas, mengelola surat menyurat, menerima tamu, menangani telepon, dan membuat jadwal. Dan teman-teman perlu diingat bahwa tugas-tugas ini cuma gambaran umum, jadi semuanya itu tergantung instansi atau organisasi yang mempekerjakan mereka. Mungkin bisa aja pekerjaannya tuh tidak seperti yang pada digambar, mungkin juga bisa lebih dari itu. Selanjutnya, lah, oke, jadi sebelumnya kita masuki pada gambaran umum tugasnya sekretaris, lalu sekarang kita memiliki tiga pilar kompetensi yang harus dimiliki oleh sekretaris. Jadi yang paling pertama itu adalah keterampilan. Jadi keterampilan ini menyangkut pada skill yang dimana kemampuan praktis yang dibutuhkan sekretaris dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jadi seorang sekretaris harus memiliki keterampilan. Mungkin keterampilannya itu bisa seperti keterampilan komunikasi, keterampilan mengetik dan mengoperasikan komputer, kemudian keterampilan manajemen waktu, keterampilan dokumentasi dan kearsipan, keterampilan melayani tamu, dan untuk menerima telepon. Nah, jadi sekretaris itu memiliki beberapa banyak keterampilan yang harus dimiliki untuk mampu bersaing, me- untuk mampu melewati kualifikasi tersebut. Lalu yang kedua itu sekretaris juga harus memiliki pengetahuan di samping memiliki keterampilan. Sekretaris juga harus memiliki pengetahuan di teman-teman. Jadi pengetahuan ini menyangkut pada wawasan atau pemahaman yang harus dimiliki agar sekretaris bisa bekerja dengan baik dan sesuai standar. Jadi kemampuan-kemampuan seorang sekretaris itu mungkin bisa saja seperti pengetahuan tentang administrasi perkantoran, pengetahuan berbahasa asing, mungkin saja berbahasa internasional seperti bahasa Inggris, lalu pengetahuan teknologi dan digitalisasi, lalu juga mungkin ada pengetahuan tentang organisasi atau instansi tempat mereka bekerja. Jadi semuanya itu tergantung pada tempat yang mempekerjakan mereka. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling penting juga ya adalah sekretaris juga harus memiliki sikap. Sikap ini menyangkut pautkan pada attitude atau bisa kita bilang dengan karakter ya, karakter dan etika kerja yang mencerminkan profesionalisme seorang sekretaris. Jadi sikap-sikap yang penting dimiliki oleh sekretaris itu bisa seperti disiplin, bertanggung jawab, teliti, jujur, ramah dan sopan, loyal. Mereka juga mampu untuk menjaga rahasia para pimpinan dan tempat tempat mereka dipekerjakan, lalu mereka juga memiliki inisiatif dan proaktif. Nah, jadi secara garis besar, pimpinan itu menginginkan sekretaris yang memiliki kepribadian menyenangkan, jujur, bersahabat, cekatan, dapat diandalkan, dan memiliki banyak sifat positif lainnya. Lanjutkan. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada sekretaris organisasi. Nah, sekretaris organisasi adalah individu yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai aspek administratif, komunikasi, dan dokumentasi dalam suatu organisasi. Seorang sekretaris perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan dalam pengelolaan dokumen, serta pemahaman mendalam tentang struktur organisasi dan peraturan yang berlaku.
Nah, posisi ini itu berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional organisasi dengan memastikan semua informasi terdokumentasi dengan baik dan tersampaikan secara efektif. Selain itu, sekretaris juga berkontribusi dalam penyusunan strategi administratif untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme organisasi. Boleh next? Oke, yang berikutnya itu ada tugas utama sekretaris organisasi. Yang pertama ada tugas rutin. Tugas rutin itu biasanya dilakukan sehari-hari tanpa perintah seperti menyusun dan membuat surat, mengelola arsip, menerima dan melayani tamu, berkomunikasi, serta menyiapkan laporan. Yang kedua, tugas khusus. Tugas khusus ini diberikan pada orang kepercayaan. Nah, tugasnya itu meliputi penyusunan konsep seperti surat perjanjian dengan relasi, pembuatan surat rahasia, mengatur pertemuan bisnis. Yang ketiga, tugas istimewa. Tugas istimewa ini seperti menata alat tulis, perlengkapan kerja, bertindak sebagai perantara, serta mengingatkan pemimpin tentang pembayaran iuran atau tagihan. Yang keempat, keuangan. Nah, tugas keuangan ini kan udah biasa kita dengar, yaitu dengan tanggung jawab mengelola keuangan. Nah, biasanya mencakup beberapa aspek keuangan pimpinan seperti penyetorkan uang, menangani transaksi bank, menarik cek, mengambil dana, serta membayar tagihan atau pajak. Yang kelima, insidental. Nah, tugas ini tidak rutin bagi sekretaris dan mencakup tanggung jawab seperti menyiapkan agenda rapat, menyusun pidato, serta merangkum berita dan artikel dari surat kabar, majalah, atau media lainnya. Yang keenam, ada meeting atau pertemuan bisnis. Nah, itu terjadi ketika dua orang atau lebih yang bertukar informasi, meninjau perkembangan, menyelesaikan masalah, dan menciptakan peluang baru. Boleh next? Oke, kompensasi yang dibutuhkan sekretaris organisasi. Kemampuan administratif sangat penting, termasuk dalam mengelola surat menyurat, menyusun agenda rapat, mencatat notulen secara rinci, serta mengarsipkan dokumen dengan sistematis agar mudah diakses saat dibutuhkan. Selain itu, keterampilan komunikasi, baik itu lisan ataupun tulisan yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada anggota organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Manajemen waktu dan keterampilan organisasi juga menjadi faktor kunci di mana sekretaris harus mampu menyusun jadwal, mengelola agenda secara efisien, serta menentukan prioritas tugas agar pekerjaan terselesaikan secara cepat. Nah, dalam era digital, penguasaan teknologi sangat diperlukan seperti Microsoft Office atau Google Workspace, pengelolaan database, penyimpanan berbasis cloud, dan penggunaan platform komunikasi seperti email atau Zoom. Boleh next? Oke, selanjutnya itu ada sekretaris pimpinan. Sekretaris pimpinan adalah pegawai atau staf dari suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan seorang kepercayaan pimpinan. Dia yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan kantor untuk pimpinannya. Nah, sekretaris pimpinan bekerja tidak hanya untuk kepentingan yang menyangkut pribadi pimpinan saja, namun eh, terkadang itu bersifat kedinasan. Boleh di next. Nah, kemudian juga ada tugas sekretaris pimpinan, yaitu seperti mengatur jadwal dan agenda pimpinan, menyusun dan mengelola dokumen serta surat menyurat, mengatur pertemuan, rapat, dan perjalanan dinas, kemudian juga menerima dan menyaring komunikasi masuk seperti telepon, email, dan surat, kemudian juga menyiapkan laporan dan presentasi untuk pimpinan, kemudian menjalin komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, dan yang terakhir menjaga kerahasiaan informasi terkait pimpinan dan perusahaan. Boleh dilanjut? Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran, tugas utama, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang sekretaris pribadi. Baik. Pertama, dari segi perannya, sekretaris pribadi bertugas membantu eksekutif agar bisa
agar bisa fokus pada tanggung jawab strategis mereka tanpa terganggu urusan administratif. Tugasnya meliputi pengelolaan jadwal, koordinasi pertemuan, dan pengaturan perjalanan dinas. Nah, menurut Sari pada 2021, sekretaris pribadi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengelola jadwal, korespondensi, dan aktivitas administratif lainnya. Sehingga memungkinkan eksekutif untuk lebih fokus pada tugas strategis dan pengambilan keputusan yang kritis. Oke, next. Kemudian masuk ke tugas utama. Yang pertama adalah pengelolaan jadwal. Karena eksekutif memiliki jadwal yang sangat padat, sekretaris pribadi harus mampu menyusun waktu secara efisien berdasarkan skala prioritasnya. Sari pada 2021 menekankan pentingnya pemahaman terhadap urgensi setiap aktivitas. Kemudian berikutnya adalah komunikasi dan korespondensi. Sekretaris pribadi bertindak sebagai perantara, mengatur pertemuan, menyaring informasi, dan menjaga agar komunikasi tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, ada pengelolaan perjalanan dinas. Ini mencakup pemesanan tiket, akomodasi, dan penyiapan dokumen. Prasetyo pada tahun 2022 menyatakan bahwa pengelolaan perjalanan yang baik dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan eksekutif. Kemudian yang terakhir, ada penanganan dokumen dan laporan. Sekretaris pribadi harus menyiapkan materi rapat, laporan kinerja, dan berbagai dokumen penting lainnya dengan ketelitian tinggi agar bebas dari kesalahan dan mudah dipahami. Next. Selanjutnya, kita akan membahas keterampilan yang dibutuhkan sekretaris pribadi. Yang pertama jelas mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Karena harus memastikan semua berjalan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, multitasking. Kemampuan untuk multitasking ini juga krusial ya, karena mengingat banyaknya tugas yang harus dijalankan secara bersamaan. Yang terakhir, ada penguasaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi ini menjadi nilai tambah ya sebagai di era digital pada saat ini. Oke, next. Baik, kesimpulannya, sekretaris dan kesekretariatan berperan penting dalam mendukung administrasi dan operasional organisasi. Sekretaris bertugas mengolah informasi, menyusun dokumen, serta mengatur jadwal dan komunikasi. Jenis sekretaris beragam seperti sekretaris pimpinan, sekretaris organisasi, sekretaris eksekutif, dan sekretaris pribadi, yang masing-masing memiliki tugas khusus. Dengan pemahaman dan keterampilan yang baik, sekretaris dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Seiring perkembangan zaman, sekretaris harus terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi agar tetap relevan dalam dunia kerja. Saya kembalikan pada Widya. Baik, terima kasih. Jadi inilah hasil pemaparan kami mengenai konsep sekretaris dan kesekretariatan. Melalui presentasi, kita telah bersama-sama menelusuri fondasi penting dalam dunia kesekretariatan, teman-teman. Jadi semoga presentasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang betapa krusialnya peran seorang sekretaris dan sistem kesekretariatan yang efektif dalam menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi. Di era yang serba cepat dan dinamis ini, kemampuan adaptasi, penguasaan teknologi, serta keterampilan interpersonal seorang sekretaris akan terus menjadi aset yang tak ternilai harganya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.